Kalau mau masih masyarakat Bekasi, lebih baik duitnya tipping fee masuk ke APBD Bekasi. Sehingga kalau ada statement daripada gubernur di luar itu menurut saya terlalu lebay. Ya, jadi menurut saya nggak usah banyak buat bicara di media yang sensasional begitu. Tidak pernah merasa memberikan suap terhadap siapapun anggota DPRD Kota Bekasi. Kisruh pengelolaan sampah antara kota Jakarta dengan Bekasi masih belum berakhir. Gubernur DKI Jakarta enggan memenuhi panggilan DPRD Kota Bekasi yang menuding pembuangan sampah ibu kota mengganggu kenyamanan warga Bekasi. Kisruh pengelolaan sampah antara kota Jakarta dan Bekasi masih belum terselesaikan. Berawal dari panggilan anggota DPRD Bekasi terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dugaan pelanggaran perjanjian pembuangan sampah ibu kota ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi. Anggota Dewan Kota Bekasi menganggap Pemprov DKI menggunakan rute dan waktu pengangkatan sampah yang tidak sesuai kesepakatan. Dan yang paling parah, pengangkutan sampah Jakarta ke Bekasi tidak menggunakan truk sesuai standar hingga mengotori jalan-jalan di Bekasi. Pelanggaran ini diduga dilakukan sejak tahun 2010. Bukannya memenuhi panggilan DPRD Bekasi, Ahok malah menuding pengelolaan sampah di kota Bekasi tidak transparan dan mencurigai adanya aliran pengelolaan uang sampah Bantar Gebang ke DPRD Bekasi. DPRD Bekasi, mari kita perjuangkan bersama. Tipping fee-nya kenapa nggak mau kasih ke APBD Bekasi? Kenapa mesti kasih ke perusahaan swasta? Lalu perusahaan swasta itu yang mengatur bagi kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat yang mana? Kalau mau masih masyarakat Bekasi, lebih baik duitnya tipping fee masuk ke APBD Bekasi. Baru transparan gitu loh. Kecurigaan Ahok dibantah pihak swasta yang mengelola pembuangan sampah Bantar Gebang, PT Godang Tua, dan PT Navigat Energi Organik Indonesia. Menurut kedua perusahaan, mereka tidak pernah memberikan tips kepada anggota DPRD Bekasi. Tidak pernah merasa memberikan suap terhadap siapapun anggota DPRD Kota Bekasi. Selama ini kedua perusahaan memang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang. Tudingan Ahok pun dianggap berlebihan oleh anggota DPRD Bekasi. Pemanggilan Gubernur DKI sebenarnya lebih untuk mencari solusi agar pembuangan sampah di Jakarta tidak merugikan warga Bekasi. Sehingga kalau ada statement daripada gubernur di luar itu menurut saya terlalu lebay. Ya, jadi menurut saya nggak usah banyak buat bicara di media yang sensasional begitu. Cukup memberikan klarifikasi kepada DPRD Kota Bekasi, ya, dan dengan begitu kami bisa melihat sejauh mana sih sesungguhnya itikat baik daripada Provinsi DKI dalam melaksanakan MOU. Dugaan pelanggaran pengelolaan sampah ditemukan anggota DPRD Bekasi bersama petugas Dishub dan Satpol PP saat merazia sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI di Jalan Cipendawar, Rawalumbu, Bekasi pada pekan lalu. Truk sampah dianggap melanggar rute perjalanan yang telah disepakati dalam MOU perjanjian antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Seluas-luasnya kota Jakarta seolah tidak ada tempat yang cukup untuk membuang sampah warga ibu kota. Mengapa Jakarta harus membuang sampah hingga ke Bantar Gebang di kota Bekasi? Kapan Jakarta bisa menampung sampah warganya sendiri? Berikut liputannya. 6.000 ton sampah dibuang warga ibu kota setiap harinya. Sesuai dengan peraturan terkait pengelolaan sampah DKI, selama ini gunungan sampah dibuang ke tempat pembuangan sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA dan berakhir di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Dinas Kebersihan DKI, sesuai kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi, volume sampah yang diizinkan untuk diangkut sebenarnya hanya 2.000 hingga 3.000 ton per hari. Kepala Dinas Kebersihan Jakarta Isnawa Aji mengatakan, volume sampah di Jakarta di Bantar Gebang bisa ditekan hingga 3.500 ton per hari jika fasilitas pengolahan sampah modern atau Intermediate Treatment Facility atau ITF sudah terrealisasi. ITF
ada rencana juga akan dibangun di Sunter ya. Pak Gubernur sudah mengisyaratkan akan dilaksanakan oleh salah satu BUMD DKI Jakpro ya. Kalaupun terbangun itu paling cepat di kisaran 1,5 sampai 2 tahun. Jadi seandainya kita nanti melakukan swaklola terhadap TPA Bantar Gebang, Bantar Gebang tetap kita pakai ya, tetapi secara simultan ITF itu juga harus terbangun. Dalam master plan pengelolaan sampah yang dicanangkan pada masa Gubernur Fauzi Bowo, 4 ITF di Sunter, Cakung, Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi seharusnya selesai dibangun pada tahun 2016. Namun hingga kini belum terrealisasi karena permasalahan pelelangan dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Rencananya, tahun depan 2 ITF Sunter dan Duri Kosambi akan dibangun Pemprov DKI. Sambil menunggu ITF selesai, Pemprov DKI masih membuang 6.000 ton sampah ke Bantar Gebang di tengah kisruh pengelolaan sampah antara kedua daerah. Lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan WALHI menganggap kisruh terjadi karena tidak terjalinnya sinergisitas antara semua pihak yang terlibat. Tidak ada yang bisa merasa menang sendiri, bisa nangani sendiri, ya. Misalnya pemerintah DKI mau nangani sampah sendiri, nggak bisa, harus melibatkan banyak pihak. Apalagi dia mempunyai tempat pembuangan di daerah lain, ya. Daerah lain itu berkaitan juga dengan penduduknya, dengan lingkungan hidupnya, ya. Semua kan pengen hidup baik dan sehat. WALHI juga menambahkan pengelolaan sampah antara dua daerah harus memiliki payung hukum yang jelas. Masyarakat sekitar perlu mengawasi dan dilibatkan di dalam pengambilan keputusan pemerintah demi kepentingan bersama. Tim Liputan, Metro TV. Yang mana? Kalau mau masih masyarakat Bekasi, lebih baik duitnya tipping fee masuk ke APBD Bekasi. Kalau ada statement daripada gubernur di luar itu menurut saya terlalu lebay, ya. Jadi menurut saya nggak usah banyak buat bicara di media yang sensasional begitu. Tidak pernah merasa memberikan suap terhadap siapapun anggota DPRD Kota Bekasi.